Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada semester ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, konsentrasi hadis. Ya, adapun pelajaran yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Yang pertama yaitu kita bahas adalah hakikatnya, yaitu hakikat toleransi dan etika pergaulan. Kita bahas dulu yang pertama yaitu toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam untuk suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama suatu masyarakat yang mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Adapun etika itu dalam bahasa Yunani yaitu ethos, berarti watak ya, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral ya, yang merupakan istilah dari adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik serta menghindarkan hal-hal yang buruk. Adapun yang kita bahas adalah hadisnya di sini sudah disajikan tentang hakikat toleransi dan etika pergaulan. Pada hadis ini yaitu dijelaskan atau ditegaskan bahwa pentingnya memanusiakan manusia dengan cara menghormati orang-orang yang usia atau keilmuannya lebih tua, sekaligus menyebarkan kasih sayang bagi yang usia lebih tua kepada para generasi muda. Pada hadis ini juga ditegaskan untuk selalu kita selalu menganjurkan nilai-nilai kebaikan, sekaligus ada seseorang atau kelompok yang memiliki kepedulian untuk mencegah atau meminimalisir berkembangnya kemungkaran. Ini yang B ya, toleransi dan etika pergaulan dalam perbedaan. Langsung saja kita jelaskan ya, pada hadis ini, hadis yang kedua yaitu menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak dibenarkan adanya paksaan. Nah, kewajiban umat hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Dengan apa lagi? Dengan pentoleransi, dengan kebijaksanaan, serta nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila sudah disampaikan dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, maka bagaimana menghalangi keputusan yang diambil dalam menentukan pilihan tersebut tidak kemudian menjadi perantara karena yang dipilih tidak sejalan dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya bukanlah urusan orang yang ditugaskan untuk menyampaikan, melainkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, maka barang siapa yang mengikuti kebenaran atasnya kebaikan, namun jika mengikuti hawa nafsunya maka atasnya penyesalan di kemudian hari. Ajaran Islam tentang toleransi ini bukan hanya merupakan teori belaka, tetapi juga terbukti dalam praktek sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam dan diakui oleh para ahli non-muslim. Sejak agama Islam berkembang, Rasulullah SAW sendiri juga sudah sering memberikan contoh
beberapa toleransi yang mana merupakan keharusan sebagai umat Islam. Nah, ini yang ketiga, ya, kondisi dalam toleransi dan etika dalam pergaulan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, yang mana di sini menjelaskan tentang agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah etika pergaulan sesama muslim. Ini adalah masuk pada pembahasan hadis yang ketiga tadi. Apa saja? Yang pertama yaitu mengadakan perdamaian. Nah, Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga perdamaian dalam kondisi apapun. Umat Islam dilarang untuk berpecah belah. Tidak hanya memerintahkan untuk menjauhi perpecahan, Allah juga menyuruh agar umat muslim mendamaikan pihak yang sedang bertengkar atau berselisih. Apalagi yang kedua, menciptakan persaudaraan. Nah, menciptakan persaudaraan itu Allah mengibaratkan hubungan antar sesama muslim. Seperti seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. Bukan hanya sekedar saudara seagama, tapi lebih dari itu menjurus kepada saudara satu keturunan. Jadi dalam menjalani kehidupan masyarakat, seorang muslim harus bersikap kepada sesamanya seperti ia bersikap kepada saudara atau keturunannya. Yang ketiga, ya, tidak menghina sesama muslim. Nah, orang yang beriman akan selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain, sehingga akan timbul rasa rendah hati, yaitu bukan hati sombong terhadap orang lain. Allah memberikan kiasan mencela orang lain sama dengan mencela dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu menjauhi prasangka buruk atau mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Nah, ini adalah mana terdapat 3 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang pertama apa? Berprasangka, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Di mana perbuatan ini tidak secara keseluruhan dilarang. Terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan seseorang melakukan ketiga perbuatan tersebut. Itu berprasangka buruk. Misalnya, boleh dilakukan kepada orang yang jelas-jelas memperlihatkan kemaksiatannya. Demikian juga dengan mencari kesalahan orang dan menggunjing. Perbuatan ini diperbolehkan oleh agama selama bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Yang kelima itu saling mengenal. Nah, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Penciptaan manusia ke dalam bermacam suku dan bangsa bermaksud agar mereka saling mengenal dalam hal keturunan. Mereka dapat mengenal tentang asal-usul mereka, keturunan dan nasab. Nah, setelah terjadi perkenalan tersebut, maka dapat saling mengambil pelajaran, yaitu manfaat dan bekerjasama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir itu bersikap kasih sayang terhadap sesama muslim. Apa saja? Yaitu sikap seorang muslim terhadap sesama muslim dan juga terhadap non-muslim. Allah menegaskan bahwa orang muslim adalah orang yang berkasih sayang terhadap sesamanya. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti berbuat baik, menolong, dan membantu ketika muslim sedang memerlukan bantuan. Oke, baik, ya. Ini ketika pergaulan sesama non-muslim. Nah, pertama yaitu apa? Saling bekerja sama. Nah, manusia ini memang adalah makhluk sosial, ya. Ia tidak dapat hidup seorang diri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Terlebih dalam Islam, manusia juga apa? Diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Apalagi yang kedua,
Yang kedua yaitu apa? Bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap orang kafir. Islam mengatur batasan tentang hubungan muslim dengan non-muslim. Selama itu apa? Menyangkut masalah sosial, keduniawian, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika sudah mencakup masalah akidah, muslim harus dapat bersikap tegas kepada non-muslim. Lagi yang ketiga, yaitu berdamai dengan non-muslim. Ini juga penting ya. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar tidak hanya menjaga perdamaian dengan muslim, tetapi juga dengan non-muslim. Terdapat setidaknya 3 penafsiran dari penelitian tersebut. Pertama, menjelaskan tentang etika dalam berperang, yakni kita tidak diizinkan melampaui batas. Yang kedua, membahas tentang kondisi yang memperbolehkan umat Islam untuk berperang, yaitu ketika mereka diserang dan dianiaya oleh pihak lain. Apalagi yang ketiga, mengenai konsep mempertahankan diri. Nah, dalam Islam, khususnya ketika Nabi berada di kota Madinah, beliau memerintahkan kepada umat Islam selalu siap siaga, yaitu dalam menghadapi perperangan. Baik, yang keempat, berbuat baik dan adil terhadap non-muslim. Nah, kita juga harus berbuat baik dalam bentuk apapun terhadap non-muslim dan tidak juga melarang untuk berlaku adil kepada mereka. Salah satu contohnya apa? Itu jika dalam interaksi sosial mereka, yaitu non-muslim, ada pada pihak yang benar, maka harus dibela. Demikian juga sebaliknya, perbuatan ini diperbolehkan oleh agama selama syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi adalah orang yang non-muslim tidak memerangi umat muslim. Ya, artinya apa? Orang kafir, artinya tidak memerangi kita atau mengusir dari kampung halaman orang mukmin. Baik. Berikutnya apa? Tidak menjadikan teman orang-orang yang memerangi karena agama. Nah, orang-orang Islam diizinkan untuk berbuat baik terhadap non-muslim. Nah, yang mana ayat pertama ya, sudah dijelaskan mengenai batasan yang harus dijaga oleh setiap muslim dalam berhubungan dengan muslim. Allah melarang umat muslim untuk berteman dengan muslim yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan teman. Syarat tersebut meliputi apa? Tidak memerangi agama, tidak mengusir umat Islam dari negerinya, tidak ikut membantu dalam mengusir umat Islam dari negerinya. Ya, itu tadi. Baiklah, tadi sudah kita sampaikan materi tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi, jikalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan yang menyinggung para pemirsa, saya minta halal, minta redha. Dan mungkin disitulah kekurangan dan khilafan dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran silahkan lanjut di kolom komentar nanti ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.